Disampaikan semua oleh penyidik dan beberapa ahli. Selanjutnya mungkin silakan kita buka tanya jawab ya. Siap. Berkenan dari sebelah kiri saya dulu ya. Kami persilakan. Ditujukan kepada siapa? To the point, mungkin berkenan langsung. Pertanyaannya apa? Bagi ada yang ingin bertanya. Ya. Kemarin sempat soal laporan model A ya Pak. Terkait laporan model A ini berarti di saat kejadian ada anggota yang sedang patroli di lokasi atau ada aduan ke penyidik yang akhirnya laporan itu diproses gitu. Baik, terima kasih. Terkait laporan polisi model A, bahwa laporan polisi model A ini merupakan suatu laporan polisi yang mana pada saat dilaporkan itu dilaporkan ke Polsek, waktu itu hanya dilaporkan ada orang tenggelam, sehingga anggota Polri yang mendatangi ke TKP selanjutnya melakukan pengumpulan informasi dan memiliki kewajiban untuk membuat laporan polisi model A, karena waktu itu belum diketahui siapa yang melaporkan pada saat itu, karena dari Polsek hanya terima telepon. Kemudian belum diketahui juga waktu itu siapa daripada keluarga daripada korban. Makanya laporan polisi model A merupakan laporan polisi yang dibuat oleh petugas Polri ketika menemukan suatu kejadian. Ya. Oke. Cukup Mas? Ada lagi sebelah kiri? Oke, Mas ini silakan. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin sekaligus saya meluruskan ya, kalau lebam mayat itu adalah kondisi normal. Itu semua orang yang meninggal dalam waktu kurang lebih 20-30 menit pasca kematiannya pasti akan timbul lebam mayat. Jadi mungkin rekan-rekan media juga bisa membantu meluruskan, kalau kita ngomongin luka mungkin yang dimaksud adalah luka memar. Gitu ya. Jadi kalau lebam itu normal. Jadi kalau ada orang dipukul lebam-lebam itu rasanya mungkin dia sudah meninggal. Ya, jadi untuk memar tidak kami temukan. Gitu. Tapi memang harus tadi saya garis bawahi bahwa kondisi jenazah itu sudah 10 hari di makam dan beberapa kulit di daerah tubuhnya itu memang sudah menghilang. Jadi yang tadi saya bilang ya, sebagian kulit daerah wajahnya, lehernya, pundak kanan sampai ke dada sisi kanan tuh sebagian besar kulitnya sudah menghilang, dan itu sebenarnya proses normal akibat proses pembusukan. Jadi kalau misalkan dibilang ada luka nggak dok di wajahnya, mungkin ada waktu saat sebelum pembusukan ya, tapi kan karena saya tidak melihat kondisi jenazah di awal, jadi saya tidak bisa menyatakan oh benar ada luka. Jadi memang yang paling kompeten untuk menjawab luka tersebut adalah sebenarnya dokter yang pertama kali melakukan pemeriksaan, dan itu sudah di BAP juga oleh pihak penyidik. Demikian, terima kasih. Oke Mas. Itu ya, silakan. Pertanyaannya kepada saya. Oke. Kepada Pak Dirkrimum kali ya, selaku penyidik ya. Baik, untuk terkait dengan motif, kami dari tim penyidik masih melakukan pendalaman. Hal ini juga kami masih menunggu hasil dari tim Apsifor. Jadi kami tidak bergerak sendiri di dalam hal ini untuk menggali motif, tapi tetap kami akan menggandeng dari tim Apsifor untuk nantinya kita bisa menggali motif apa yang dilakukan oleh tersangka. Demikian Mas, ya. Cukup ya Mas ya.
Oke, silakan Mbak. Ada indikasi dia indikasi Pak pembunuhan berencana gitu. Terus yang kedua itu kan di video itu kan si tersangka sempat angkat si korbannya gitu ya Pak. Apakah di situ dia sempat ragu-ragu untuk melakukan aksinya itu atau gimana Pak? Baik, terkait masalah indikasi pembunuhan berencana, tentunya nanti kami akan selaraskan keterangan-keterangan saksi yang ada. Namun dari pasal yang kita terapkan, kami sudah menerapkan pasal 340 yang mana ini merupakan pasal daripada pembunuhan berencana. Untuk masalah pembuktiannya, indikasi ada pembunuhan berencana kami sudah terapkan. Kami akan nanti perkuat dengan keterangan saksi maupun ahli, termasuk kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang memiliki sertifikasi untuk melatih renang ataupun ahli di bidang renang. Jadi kami nanti ke depan melaksanakan hal tersebut. Nah, terkait dengan korban juga mengangkat ini, kami akan lebih dalami lagi nanti bekerja sama dengan Apsipor untuk menentukan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Dari tengah ada lagi? Hadir. Bentar. Ya. Ya, Mbak. Dalam postingan terakhir dari orang tua korban itu dari bapaknya sendiri memposting bahwa itu ada sepasang laki-laki dan perempuan dengan partner in crime, yang berarti di situ kode, salah satu kode kemungkinan menjadikan kode dari si Angel ini bahwa tersangka ini punya partner dalam pembunuhan ini. Lalu menjadi pertanyaan adalah apakah Tamara akan kembali diperiksa dan atau mungkin ada dugaan bahwa Tamara juga ikut terlibat atau sebagai dalam pembunuhan. Terima kasih Pak. Baik, terkait dengan hal tersebut tentunya kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Kalau hasilnya seperti apa nanti akan kita sampaikan. Terima kasih, Mas. Pak, Ke tengah dulu ya. Oke. Pak, alasan si pelaku ini grooming korban itu apa sih Pak? Kalau dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Pak. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik bahwa si tersangka ini beralasan melatih pernapasan dengan melakukan nyelem-nyeleman, itu bahasa di BAP. Namun ini akan kita compare nantinya dengan keterangan saksi maupun ahli berdasarkan analisis daripada rekaman video yang nantinya akan kita tunjukkan kepada para saksi maupun kepada ahli untuk dilakukan analisis dan nanti apa disimpulkan oleh para ahli. Oke, jelas Mas ya? Bentar ya Mbak. Tengah sudah, kanan dulu ya, nanti balik lagi baru. Silakan. Ya, ini Pak mau bertanya terkait dengan ini kepada Fadir, Ya. kepada Fadir. Ini Pak mau bertanya Pak terkait dengan ini kan kejadiannya kan dia kan berekam ya, berarti ya. Karena pertama sudah berapa kali sih si YA ini mengajak Dante ya, RA ya Pak, RA berenang seperti itu sudah berapa kali dia diajak berenang? Yang kedua, apakah ini kan kalau dilihat dari durasi waktu itu kan bervariatif gitu ya, dia ada yang sebentar, ada yang sedikit, ada yang sebentar, ada yang sedikit. Ini kenapa saat ada yang 2 detik terus ada yang 30 detik, ini kenapa gitu alasan dia tetap bisa membiarkan si anak itu naik gitu? Ini apa alasannya? Apakah memang benar dalih dia itu terkait dengan latihan berenang untuk pernapasan? Baik, terima kasih. Terkait dengan sudah berapa kali korban diajak berenang oleh tersangka, ini sudah berkali-kali Mas ya. Kami untuk tepatnya nanti akan kami konfirmasikan lanjut kepada ibu korban nantinya untuk lebih memastikan berapa kalinya, namun sudah berkali-kali. Kemudian yang berikutnya lagi terkait pertanyaan kedua, kenapa durasinya ditenggelamkannya beda-beda? Rekan-rekan sekalian, di dalam
hasil analisis terhadap rekaman video ada indikasi bahwa ketika waktunya pendek dimasukkan, dibenamkan kepalanya itu karena di situ ada beberapa lifeguard yang ikut melihat. Jadi pada saat itu melihat, kemudian disitulah sebentar. Nah ini akan kita dalami lebih lanjut, nantinya kita matchkan antara video dengan keterangan para lifeguard yang ada di situ pada saat itu. Jadi kami sudah mendapatkan beberapa indikasi kenapa lah pada saat itu waktunya sebentar, karena lifeguard melihat atau mungkin pas lewat. Ini mungkin yang akan menjadi bahan untuk pendalaman kita nantinya. Jawab Mas ya. Oke, jawab Mas, silakan. Ya. Izin Pak, saya udah nggak biasa dari diplom, mau tanya penegasan aja sih Pak. Ini kan beberapa kali tersangka mengakui bahwa menenggelamkan Dante itu untuk melatih pernapasan. Apakah dia punya kualifikasi hingga apa yang dilakukan itu untuk melatih atau bagaimana Pak? Atau itu hanya ide akal busuk dia? Terus soal pasal 340 pembunuhan berencana, apakah pembunuhan berencana yang dikatakan itu hanya di kolam renang ketika dia melarang Dante berenang ke tepian, atau ada rencana yang dia persiapkan sebelum berenang itu gitu Pak? Baik, terima kasih. Terkait yang pertama tadi, kualifikasi daripada tersangka. Kami tegaskan di sini bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka tidak memiliki sertifikasi ataupun kualifikasi untuk melakukan atau melatih orang berenang. Demikian juga termasuk menyelam. Karena untuk memiliki sertifikasi itu pasti harus memiliki keterampilan khusus, kemampuan khusus, dan dilatihnya pun di tempat yang khusus dengan peralatan yang khusus. Nah, apabila kita melihat kejadian kemarin itu hanya seperti orang latih berenang biasa. Kemudian terkait dengan masalah pasal 340, ini kami terapkan yang mana salah satunya berdasarkan hasil analisis daripada video. Kenapa di situ dikatakan ada perencanaan? Karena ketika ada lifeguard yang lewat, dia terus diangkat sebentar. Jadi ini seperti ada merencanakan kalau jangan sampai ketahuan dan betul-betul itu seolah-olah dikemas bahwa itu kematian daripada korban itu akibat tenggelam. Itu sementara yang masih kami akan kita dalami lebih lanjut. Tentunya kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat dalam hal pengungkapan kasus ini. Kami akan berusaha membuat segamblang-gamblangnya dengan didukung oleh scientific investigation crime, baik dari puslapor, baik dari kedokteran forensik, didukung dengan apsipor beserta saksi ahli lainnya, dengan harapan kami bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin demikian, terima kasih. Ini dulu ya, selesai dulu sisi kanan, Mas. Apakah pihak kepolisian juga meneliti apakah ada bukti percakapan antara tersangka ini dengan orang lain termasuk si Tamara? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Tamara ini sering menitipkan anaknya ke tersangka ini? Terima kasih. Yang kedua, sering menitipkan anaknya. Baik, terkait HP daripada tersangka itu sudah kita sita pada saat dilakukan penangkapan, dan saat ini masih dilakukan proses analising terhadap digital forensik daripada HP tersangka. Kemudian yang kedua, apakah sering menitipkan, perlu kami sampaikan bahwa
korban itu sering dititip kepada tersangka karena merupakan sahabat daripada anaknya. Jadi teman baik ini antara anak tersangka dengan korban. Jadi sudah beberapa kali dititipkan, nanti untuk berapa kalinya nanti akan kami fixkan kembali, kami konfirmasi kembali kepada ibu korban maupun kepada tersangka, termasuk kepada keluarga daripada tersangka. Baik, terima kasih. Silakan Mas. Apakah latihan berenangnya itu selalu di kolam orang dewasa atau sebelum-sebelumnya itu berlatih berenangnya di dalam kolam anak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, penegasan lagi, bukan pacar ya, Bapak ya, Pak Bir ya. Korban, ibu korban dan pelaku ini apakah hubungannya pacaran atau seperti teman dekat tadi dikatakan? Baik, terkait masalah kolam, jadi di TKP itu baru pertama kali berenang di situ, tapi di tempat lain sudah ada beberapa kali. Sedangkan hubungan antara ibu korban dengan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan mereka statusnya berpacaran. Nanti itu sudah berapa lamanya akan kita fixkan lebih kembali, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan mereka adalah berpacaran. Terima kasih. Dari kiri ada lagi tambahan ya. Silakan Mbak. Ke Pak Dirkrim ini. Baik, mungkin ini akan dijawab oleh penyidik supaya lebih jelas. Silakan. Jadi berdasarkan keterangan dari ibu korban bahwa 1 minggu sebelum kejadian ibu korban saudari Tamara beserta tersangka mengecek tempat kolam renang tersebut, mengecek fasilitas air dan seluruh fasilitas yang ada di kolam renang tersebut, sehingga setelah itu baru diputuskan bahwa akan melaksanakan latihan renang di kolam tersebut. Terima kasih. Iya betul. Mereka sudah setelah mengecek fasilitas yang ada di kolam renang tersebut, akhirnya memutuskan untuk nantinya akan latihan berenang di kolam tersebut. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Satu lagi. Oke, terakhir ya. Izin. Pak Absipor. Oh, Absipor ya. Ya, Pak, tadi dapat dikatakan bahwa hasil pemeriksaan sementara sifatnya itu baik ya. Lalu bagaimana saat pertanyaan yang menunjukkan bahwa di lokasi bahwa pelaku dengan entengnya menenggelamkan korban di hadapan sang putrinya sendiri? Seperti apa? Jadi memang tentang hal tersebut masih kami dalami. Artinya ada CCTV. Kalau kita lihat kan tingkah laku itu ada aspek non verbalnya, ada aspek verbalnya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat gerak-geriknya dan lain sebagainya melalui CCTV. Namun kita perlu memahami konteksnya, perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi dan sebagainya. Dan itu kan tidak sepenuhnya bisa terungkap di CCTV. Oleh sebab itu kita perlu melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Karena ya kami ahli, kami melakukan pemeriksaan ini kita tidak pegang ground truth, seperti itu. Nah jadi dengan metode pemeriksaan kami mencoba untuk memahami secara lebih komprehensif dan mohon bersabar ya. Jadi pemeriksaannya masih sedang berlangsung. Oke. Cukup rekan-rekan? Satu lagi, oke Mbak. Terakhir ya, yang paling terakhir. Baik, terkait kemungkinan ada penambahan tersangka baru, tentunya kami akan melakukan pendalaman lebih jauh, lebih lanjut, kemudian melakukan analisis secara mendalam. Jadi kita dalam menetapkan tersangka kan tidak ujuk-ujuk, ya. Jadi harus ada dasar yang kuat di dalam kita menjerat daripada tersangka nantinya. Tapi yang pasti saat ini kita masih
perlu melakukan pendalaman lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya, perhatiannya.